Mana solidaritasmu? Aku PSI. Nah, mana solidaritasmu? Aku PSI. Kali lagi, mana solidaritasmu? Aku PSI. Luar biasa, semangat kawan-kawan. Ya, di hari yang berbahagia ini, kita lebaran digital, ya. Izinkan saya menyampaikan rasa hormat, ya, kepada Ketua DPD PSI Tangerang Selatan, Bro Andreas, beserta sekretarisnya yang luar biasa, Bro SJ, juga para pimpinan yang luar biasa dari DPD PSI Tangsel, Sis Dewi, Bro Bagio, Sis Ajus, ya. Para pimpinan DPC, kelihatannya lengkap semua hadir di sini. Ada Bro Aulia dari Ciputat, ada Bro Dian Ciputat Timur, kemudian ada Bro Dondi dari Serpong, Bro Aloy ya, Ari Aloy ya dari Setu, juga kemudian Bro Fik Serpong Utara, kemudian sesepuh kita Bro Pak D Damar Parikesit ya dari Pamulang. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat saya menyebutkannya itu. Oh, Bro Dio ya barangkali ya ada Bro Dio dari Pondok Aren. Luar biasa sekali para ketua pimpinan yang sangat membanggakan dari PSI Tangerang Selatan. Juga para anggota dewan kita tercinta, empat-empatnya kelihatannya hadir di sini. Bro Alek Prabu, ya, Bro Ferdi, Sis Rida, dan Bro Christian. Mbak Mareta kelihatannya juga hadir ya dari provinsi. Kemudian juga nampak Bro kita tercinta, ya, koordinator juru bicara DPP, Bro Kokok, ya. Dan juga saya sering lupa dan saya harus berkali-kali meminta maaf karena sudah merasa sangat dekat. Sekum tercinta ya, Bro Hafiz. Saya kalau sambutan sering lupa menyebut nama Bro Hafiz, entah kenapa, karena merasa dia juga diri saya sendiri barangkali ya. Bro Hafiz, juga ada Bro Ben, ya, ada siapa ini lagi, ini banyak sekali satu persatu. Sekali lagi saya merasa bangga ya, dan izinkan saya kali ini untuk mengucapkan selamat hari raya ya, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Jelas pasti ada salah. Ya. Tapi sekali lagi mohon dimaafkan. Setahun terakhir luar biasa perjalanan kita. Kita ada peristiwa politik ya, pilkada, kemudian aktivitas sosial yang sangat padat, COVID ya, di mana kawan-kawan tiada henti-hentinya turun ke lapangan. Tentu aktivitas-aktivitas ini membawa dampak ya. Kita barangkali sering bertemu, sering bertengkar, berbeda pendapat. Itu hal yang sebetulnya wajar ya. Masing-masing kepala punya pemikirannya sendiri, ada ide, gagasan yang barangkali berbeda. Begitu juga barangkali saya mengusulkan atau menyarankan sesuatu yang barangkali tidak berkenan. Ya. Ini adalah hal yang semestinya, hal yang lumrah
dalam kita berkeluarga. Dan ajang seperti ini adalah ajang untuk saling bermaafan. Toh, tidak ada yang terlalu penting, tidak ada yang terlalu dahsyat untuk tidak dimaafkan. Bukan begitu kawan-kawan? Mana solidaritasmu? Aku PSI. Aku PSI. Alhamdulillah. Ada PSI cilik, ada PSI cilik. Siapa nih PSI cilik? Anak saya ketua. Oh. Iya. Siapa namanya? Benjamin ketua. Wah, Benyamin. Keren itu, Benyamin, nama seorang hebat pada masa yang lampau. Mudah-mudahan dia hidup kembali sebagai Benyamin. Ya. Saya kira tidak bisa dipungkiri, PSI Tangsel adalah satu PSI yang paling keren di Indonesia. Ya. Aktivitasnya betul-betul diakui oleh semua kader PSI. Amin. Amin. Ya. Dan itulah yang terjadi, faktanya demikian. Selalu mata memandang ke Tangerang Selatan. Kemarin baru-baru ini kita kedatangan ketum ya, PLT Ketum Giring dalam acara yang diadakan oleh kawan-kawan Tangsel di satu musola. Kita bagi-bagi Quran kemarin. Ya. Saya kebetulan semobil dan dia bertanya, dia bilang, Bro Asmi, kok kawan-kawan di Tangsel ini ceria ya, banyak senyum, saling menegur sapa, asik betul. Pasti. Dia bilang. Pastilah. Ya, saya senyum-senyum sendiri digituin kan, dipuja-puji gitu ya. Tapi saya bilang tidak berlebihan juga, memang itulah Tangsel. Ya. Saya belajar banyak dari kader-kader Tangsel. Ya. Tentu mereka letih, lelah, mereka banyak persoalan, tetapi mereka menampakkan wajah gembiranya. Ya. Dan ketum merasa sangat gembira ya, dan saya melihat itu satu ucapan yang tulus, nggak dibuat-buat ya. Kita kan sensitif juga orangnya, ini dibuat-buat ya atau enggak tuh kelihatan ya. Dan alhamdulillah itu adalah ucapan yang tulus. Dan memang saya sampai saat ini pun tidak pernah mendengar ada perselisihan yang hebat di antara kawan-kawan. Ini patut kita rayakan sebetulnya. Ya. Walaupun kita sangat dibatasi, tidak bisa bertemu intensif seperti tahun-tahun yang lampau, tapi kita masih bisa menjaga hubungan silaturahmi ya, dengan segala keterbatasan. Ya. Kawan-kawan, sebetulnya kita semua bukanlah pemberani, bukanlah orang yang tidak ada takutnya. Justru setahun belakangan ini nampak kawan-kawan semua berhasil mengalahkan ketakutan. Siapa sih yang tidak takut kena COVID? Ya, resikonya mati, dikubur, selesai sudah. Ya. Tapi ketakutan itu betul-betul mampu ditelan, ya, disembunyikan. Demi partai tercinta hadir bersama rakyat. Ada yang sempat panas, pilek, ya, radang sakit, ya, terduga pokoknya COVID. Ya. Tetapi tetap saja ketika kondisinya sudah membaik, ikut lagi bagi-bagi takjil kemarin, ya, bagi bukaan puasa. Nggak ada berhentinya. Ini tidak lain, tidak bukan memang rasa solidaritas yang luar biasa. PSI namanya saja Partai Solidaritas. Dan rasa solidaritas itu hadir benar-benar di Tangerang Selatan. Tepuk tangan untuk seluruh kawan-kawan di Tangerang Selatan.
Ya, tentunya juga apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di parlemen ya, di kita parlemen kota ya, di dewan, itu juga membanggakan kita ya. Apa yang mereka lakukan adalah wajah kita. Semoga kebanggaan ini semakin bertambah ke depan ya, Bro Alek, Bro Ferdi, Sis Rida, dan Bro Chris, semakin menambah rasa bangga kita dan kita juga makin bersemangat. Yap. Ya, terima kasih. Dan saya harus sampaikan, Tangerang Selatan menjadi contoh pengembangan PSI di Provinsi Banten. Inilah satu DPD yang diharapkan mampu menjadi teladan bagi DPD-DPD lainnya, baik di Kota Tangerang, baik di Kabupaten Tangerang. Ini diundang nggak ketuanya? Kelihatannya tidak, saya tidak melihat ya. Dan juga di Cilegon dan seterusnya. Izinkan saya juga menyampaikan ya, DPW kita saat ini bolehlah berbesar hati karena dari sekian banyak DPW, pencapaian kita terbentuknya DPD, kantor, dan struktur termasuk terbaik di Indonesia. Tolong kasih tepuk tangan juga dong untuk DPW. Tinggal Lebak satu lagi. Ya. Mantap. Dan saya berharap kawan-kawan Tangsel juga nanti ikut kemudian membangun DPD-DPD lainnya di Provinsi Banten atau yang terdekat di Tangerang Raya, Kabupaten misalnya, dan Kota Tangerang. Kota Tangerang DPC-nya sudah lengkap, sudah ada kantor semua. Dan satu kabar gembira juga, kabupaten yang ada 29 DPC juga sudah lengkap. Tepuk tangan untuk DPD Kabupaten Tangerang. Itu prestasi yang luar biasa sebetulnya. Ya. Kita di Tangerang Raya solid ya, mudah-mudahan ini membawa kebesaran partai kita, ya marwah partai kita, dan membuat PSI semakin hadir untuk rakyat. Saya ingin mungkin sebagai penutup ya. Sekali lagi, jangan ada perbedaan pendapat yang sampai mengarah pada putusnya hubungan persaudaraan. Kita sudah melalui hari-hari yang berat ya. Kenanglah keindahan hari-hari indah tersebut ya. Persaudaraan yang sudah luar biasa terbangun kemarin. Ada perbedaan-perbedaan pendapat, cobalah berbesar hati untuk kemudian mengenang yang manisnya. Ya. Perbanyak untuk tali silaturahmi, WA, tegur, sapa, ya, mengalah jauh lebih baik. Barangkali memang kita betul-betul salah. Ya. Lebih baik berasumsi demikian daripada kita berpendapat kita yang benar. Dan jangan ragu untuk mengaku salah, ya, karena itu adalah investasi kita ke masa depan. Semua kader sebetulnya harus kita hargai, kita hormati. Berani mereka mengambil KTA PSI, berani mereka aktif sebagai kader PSI, itu sudah hal yang luar biasa. Ya. Saya pernah bilang, kalau nggak gila, nggak mungkin gabung ke PSI, pasti gila dia. Ya. Ada ide besar. Ya. Dan dia menemukan kawan-kawannya untuk mengusung ide, mengusung gagasannya. Jadi perluaslah rasa maaf itu. Ya. Kita ketemu saudara-saudara yang pada satu titik kita ketemu ya di usia dewasa kita ketemu orang-orang yang sama gilanya. Itu sudah cukup untuk saling memaafkan. Apa sih perbedaan yang paling hakiki? Oh, dia ngomong gini sama gue, dia jelek-jelekin gue. Sudahlah, ya. Di keluarga kecil kita juga seperti itu, ya. Anggap saja itu adik dan abang dengan sepupu. Ya. Ini yang
berkali-kali kita harus ingatkan ke diri sendiri, kepada diri saya juga, ya. Demi kejayaan partai, demi kejayaan bangsa, kita harus berbesar hati. Ini adalah jalan terbaik untuk kita. Kita besarkan PSI bersama-sama. Sekali lagi, terima kasih semua kawan-kawan Bro and Sis atas perjuangannya yang luar biasa. Dan sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bro Azmi atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua DPD PSI Kota Tangerang Selatan, Bro Andreas Ari. Kepada Bro Andreas Ari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Aku solidarity. Aku PSI. Mantap. Baik. Yang terhormat, yang saya cintai, Ketua DPW PSI Banten, Bro Azmi Abu Bakar. Yang terhormat, rekan-rekan dari DPD PSI Tangerang Selatan, ada Bro Subagio, ada Bro Steven, ada Sis Dewi, Sis Ajus, dan juga dari teman-teman dari divisi. Saya lihat ada beberapa yang malam hari ini hadir. Ada Chief Eksekutif Divisinya, Bro Leru dan tim, Bro Bima. Kemudian ada tadi ada Bro Joni, ada Bro Dugitio juga, Bro Bambang Juniko. Kemudian dari para Ketua DPC yang hadir juga malam hari ini, lengkap semuanya. Ada Bro Damar, juga ada Bro Dondi, ada juga tadi saya lihat ada Bro Juniko, Bro Fix, kemudian Bro Dian mungkin tadi kelihatan, kemudian ada juga Bro Dio, dan tentunya juga ada Bro Ari ya kalau nggak salah tadi hadir juga, serta Bro Aulia. Dan juga para Alek di sini yang hadir, ada Bro Ferdiansah, kemudian Bro Alex, Isrida, Bro Chris, dan juga Sis Mareta dari Alek Provinsi dan juga Wakil Ketua DPW. Terima kasih telah hadir, dan juga teman-teman Bro Ensis yang malam hari ini juga hadir di dalam halal bihalal Lebaran Digital PSI Tangsel ini. Puji syukur dan kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena malam hari ini bisa terselenggaranya acara Lebaran Digital PSI Tangsel ini dengan baik, dan tentunya ini adalah acara yang kesekian kali, kedua yang kita selenggarakan. Tahun lalu kita selenggarakan cukup mendadak tapi terlaksana dengan baik, dan malam hari ini menjadi salah satu acara yang kita selenggarakan untuk kedua kalinya. Sebenarnya kalau jujur, saya juga ingin ketemu dengan semua dalam suasana, tidak dalam bentuk Zoom ini, sehingga lebih akrab seperti yang disampaikan Bro Azmi, silaturahminya lebih berasa gitu ya Bang Azmi ya. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, dan juga kita mendukung pemerintah bahwa kita harus membatasi pertemuan-pertemuan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, sehingga inilah adalah salah satu hal yang paling mungkin untuk diselenggarakan, namun tidak mengurangi makna dari silaturahmi ini. Amat. Yang kedua, saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri
1442 Hijriah, dan juga mohon maaf lahir batin kepada semua yang ada di forum ini dan juga kepada teman-teman Broensis di DPD di PSI Tangsel dan juga di PSI Banten. Mungkin ada salah kata baik lisan dalam tahun belakangan ini dalam kita berinteraksi, berkomunikasi dan sebagainya. Karena kita juga tak lepas sebagai manusia yang tentunya selalu ada kekurangan dan kekhilafan. Dan yang ketiga, seperti yang sudah disampaikan oleh Bro Asmi, Ketua tadi, bahwa tali silaturahmi itu harus dijaga. Karena itu menjaga suatu kekuatan, khususnya di PSI Tangsel, yang berkali-kali sudah melaksanakan berbagai tugas yang diberikan oleh DPW, PSI Banten, dan juga DPP dalam melaksanakan berbagai macam penugasan-penugasan. Dan saya melihat memang teman-teman di PSI Tangsel ini sudah sangat tahu dan sangat kompak karena kita sudah melalui berbagai macam ujian yang ada, baik dalam pileg, kemudian pilkada kemarin terakhir, dan tentunya masih ada tugas yang utama saat ini, yaitu verifikasi faktual yang harus kita selesaikan paling tidak di bulan Juni ini sudah selesai. Dan tentunya ini menjadi harapan. Saya kemarin sempat berbincang dengan Bang Bro Asmi Abu Bakar, kalau kita pengen menjadi kota yang ketiga yang sudah komplit servaknya ke Indonesia, karena saat ini kita di Indonesia yang sudah komplit itu Surakarta, yang kedua Bekasi. Dan tentunya ini saya butuh dukungan dari teman-teman. Saat ini kita sudah mengumpulkan 1.000 anggota yang dikomandoin oleh Panglima keanggotaan dan struktur itu Bro Freddy Suartono. Saya belum lihat, tapi mungkin ada kali yang selama ini yang dibantu oleh teman-teman divisi dan teman-teman DPC dan juga Alek, bagaimana mengkoordinir semuanya bisa terkumpul. Dan saya masih menunggu, kita harus ngejar lagi 1.000 lagi yang harus kita capai dalam waktu 1 bulan ini. Nah, ini butuh ekstra dari kita semua untuk mewujudkan hal tersebut. Saya berterima kasih untuk DPC-DPC yang sudah sesuai dengan target yang kita tetapkan, telah mencapai target. Ada teman-teman Serpong, teman-teman dari Ciputat. Nah, ini masih menunggu teman-teman DPC lain atau teman-teman divisi. Mohon agar ini menjadi fokus untuk dapat diselesaikan. Sehingga Banten bisa jadi salah satu melengkapi ada portofolio sudah selesai duluan gitu. Mendukung Ketua Asmi Abu Bakar supaya meringankan pikirannya. Kira-kira bisa dicapai nggak nih teman-teman? Tolong komitmennya ya. Pasti bisa, Ketua. Siap, Ketua. Hal yang keempat sama seperti yang disampaikan oleh Bro Asmi, ayo kita jaga solid. Kita semua harus bergerak bersama, memikirkan dan membesarkan partai ini di Tangerang Selatan. Kita sudah punya 4 anggota yang duduk di Dewan, di Parlemen, di Kota Tangerang Selatan. Dan itu prestasi luar biasa yang kita dapatkan di pileg yang pertama kali baru kita ikuti. Dan saya sampaikan di sini juga supaya semua anggota tahu bahwa 2024 kita pengen satu fraksi, tapi satu fraksinya bukan hanya 4, tapi paling tidak 10 kursi kita harus punya di Kota Tangerang. Amin. Sehingga harapannya nantinya kita bisa mencalonkan eksekutif yang tidak tergantung oleh partai lain. Dan ini tentunya setiap pagi, setiap hari kalau bangun tidur, yang saya pikirkan hanyalah bagaimana membesarkan PSI Kota Tangerang Selatan ini.
Saya harap dan saya sangat memohon kiranya teman-teman bisa memahami apa yang menjadi harapan, sehingga nantinya tentunya kita bisa mensupport PSI Banten seperti yang disampaikan oleh Bang Asmi Abu Bakar, Tangerang Raya khususnya, di Kota Tangerang, di Kabupaten yang jumlahnya ada 29 DPC. Saya kemarin sempat jalan-jalan ke arah sana. Wah, luar biasa medannya. Kita mungkin tidak ada apa-apanya ya, 7 kecamatan ini. Tentunya ini makanya kita selesaikan semua secara cepat. Jangan berlama-lama untuk menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya sangat mudah ini. Semua sudah kita lengkapi amunisinya, tinggal dijalankan saja. Sehingga inilah kemauan teman-teman, karena dulu saya dengan segelintir teman-teman pada awal jalannya PSI di Kota Tangerang Selatan ini bisa melakukan dan menyiapkan verifikasi faktual cukup cepat. Dan tentunya dengan sekarang DPC-nya lengkap, jumlahnya orangnya lebih banyak, ada anggota legislatif, harusnya lebih cepat dan tidak berlama-lama untuk menyelesaikan semuanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sekaligus menutup sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau kekurangan. Tetap jaga solidaritas, tetap jaga hubungan yang baik antara kita semua, karena itulah yang akan membuat partai kita di Tangerang Selatan ini kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bro Andreas Ari selaku Ketua DPD PSI Tangsel atas sambutannya. Sebelum ke acara selanjutnya, bisa dibaca di chat ada peraturan untuk dapat THR ya. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Bro Subagio. Pada Bro Subagio, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan pengurus DPD PSI Tangsel, yang terhormat pengurus DPW PSI Banten, Bro Asmi Abu Bakar, para alek di Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten, serta rekan-rekan PSI Tangerang Selatan semua. Marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini, dan memohon limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan saya memimpin doa ini secara agama Islam, yang lainnya dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan biafi ni'mah, wa yukafi majidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bahi jalali wajhika wa atini sultanik. Allahumma sholli ala wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami bisa menyelenggarakan acara Lebaran digital dengan lancar sebagai wujud silaturahmi di antara kami para anggota PSI di masa pandemi sekarang ini. Ya Allah, ya Ghafur, perkenankanlah kami dalam pertemuan ini memanjatkan doa. Semoga amal ibadah kami dan segala aksi sosial kami dalam Ramadan kemarin Engkau terima, dan semoga segala dosa dan kekhilafan kami Engkau ampunkan, agar di masa mendatang kami lebih berprestasi dalam tugas dan pembangunan. Golongkanlah kami dalam hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat, jauhkan kami dari sifat malas, ambisi, dan khianat. Bimbinglah kami agar selalu beramal dengan penuh kesadaran, mudahkanlah kami mengatasi hambatan dan tantangan.
Ya Allah Tuhan yang Maha Tinggi, dengan silaturahmi, semoga kesatuan dan persatuan kami semakin erat. Sejahterakan hidup dan kehidupan kami. Karena saling mendoakan akan menjauhkan kami dari fitnah dan dengki. Berilah kami sesempurna kesehatan jasmani dan rohani, anugerahkan kepada kami kekuatan lahir batin yang hakiki, serta limpahkan kepada kami ilmu yang luas dan bermanfaat. Ya Allah, ya Aziz, saat ini bangsa kami tengah mengalami bencana nasional berupa pandemi COVID-19. Jaga dan lindungilah kami dari meluasnya pandemi tersebut. Berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang diuji dengan penyakit COVID-19. Berikanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami dan seluruh komponen bangsa sehingga dapat menanggulangi dengan cepat dan tuntas. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tanya PSI. Tapi sebelumnya dibaca lagi ya di room chatnya peraturan biar dapat THR-nya. Untuk 5 orang yang beruntung aja. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sis Dila. Kepada Sis Dila, halo. Halo Bro Doni. Gimana nih? Izin mau izin. Izin mau izin. Iya, selamat malam Bro dan Sis semuanya. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ceritanya hari ini kita kan lagi open house nih, Lebaran Digital PSI Tangsel. Nah, ada sesi tanya dong yang bisa Bro dan Sis manfaatkan untuk bertanya kepada pengurus atau ke anggota legislatif kita, baik di kota ataupun provinsi. Bagi yang mau nanya, boleh raise hand di fitur Zoom-nya, nanti kita unmute untuk langsung kalian bisa tanya ke siapapun yang kalian mau tanya, gitu. Yang mau nanya boleh raise hand, nanti kita pilih ada 2 orang ya, yang mau nanya. Ada? Oh ini ada, Bro Yohanes. Unmute dulu. Halo Bro. Halo Sis. Mau nanya ke siapa? Izin. Mau nanya ke siapa nih Bro? Anggota legislatif lah. Boleh. Ada lengkap nih kayaknya nih. Semuanya nih mau saya tanya. Boleh, boleh. Mau nanya saya juga boleh. Itu siapa itu? SJ ya? Pak SJ ya? Gimana Bro Yohanes? Pertanyaannya sederhana, seberapa besar nyali-nyalinya Dewan PSI di Kota Tangsel ini untuk menghadapi apabila ada kebijakan-kebijakan yang perlu dipertanyakan. Oke. Nah itu aja sih, thank you ya. Terima kasih Bro Yohanes. Mungkin bisa dijawab. Ada Bro Alex, ada Bro Ferdi, Bro Chris. Siapa nih mau jawab? Ya, saya Bro Sis. Boleh. Ya. Mohon maaf lahir dan batin, Bro and Sis semua. Ya, mungkin kami sebagai Dewan juga tidak mampu melayani semua. Yes. Ya, silakan Bro. Ya, tidak mampu melayani semua karena kami juga punya keterbatasan. Ini pertanyaan yang bagus dari Yohanes Helahi. Mungkin kita baru kenal Bro. Kalau Bro mau ikut sidang, silakan kita ikut sidang Bro. Di komisi segala apa. Agar kamu bisa lihat seberapa kuat nyali teman-teman kita di DPRD gitu loh. Mungkin gitu. Mungkin suatu saat kita praksi, lalu lihat kalau kami sedang rapat-rapat komisi, saya kira
kita semua mengkritisi kebijakan-kebijakan. Itu ada Bro Perdi, Sis Rida itu sangat kencang sana sini. Bro Christian juga di DLH itu sampai berapa kali dia WA-in. Jadi terima kasih Bro Yansel Lahi. Kalau ditanya seberapa nyali, ya menyalilah PSI. Orang siapa sih yang masuk PSI adalah orang gila seperti ketua DPW kita ya. Dewannya juga gila, Bro. Terima kasih, Sis. Terima kasih, Bro Alex. Gitu ya, Bro Yohanes. Udah dijawab langsung sama anggota dewannya, Bro Alex. Padahal harapan saya jawabannya begini loh. Saya nggak bisa kasih omongan, saya mendingan kasih lihat aja. Ya, itu jawaban. Harapan saya. Siap. Begitu. Nah. Ya itulah makanya saya ngajak ikut di sidang, Bro. Kalau mau ikut di komisi, silakan datang ke fraksi lalu kita ikut sidang. Itu jawabannya. Boleh gitu ya? Boleh ya? Boleh, Bro. Kan kamu mau lihat. Waduh. Iya, pengen banget itu. Boleh. Mungkin nggak dibikin live. Harus izin, Bro. Komisi nggak bisa begitu. Ada aturannya, Bro. Oke. Siap. Boleh Om. Boleh. Next time deh. Ya, siap. Oke, thank you, Bro Alex. Namain Bro Alex boleh? Boleh, Sis. Iya, setuju. Makasih Bro Alex untuk jawabannya. Dan memang tadi yang tanya siapa? Bro Yohanes. Bro Yohanes. Kami sendiri juga ingin berjuang untuk tadi bisa live. Kan dari awal PSI kan berharap seluruhnya bisa dibuka di publik karena memang kita adalah wakil rakyat gitu. Untuk itu mohon dukungan doanya supaya apa yang menjadi harapan kita itu terwujud. Itu aja sih tambahannya. Makasih. Oke, terima kasih Sis Rida. Oke, ada lagi yang mau tanya. Satu pertanyaan lagi. Ini ada dari Bro Godel. Bisa unmute. Oke. Boleh di on cam, Bro? Nggak bisa on cam nih, kameranya pecah. Siap. Oke, tanyanya ke siapa? Bertanyanya? Ya, sebelumnya minal aizin wal faizin. Mau nanya juga nih kepada teman-teman, ke ketua DPD PSI. Boleh nggak sih lebih dari satu? Boleh. Ya, ketua DPD, terus ketua DPW, dan para anggota legislatif. Bagaimana menyikapi dan merasakan momen Idul Fitri yang tahun 2021 atau 1 Syawal 1442 Hijriah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maknanya sekarang lebih kayak gimana gitu? Ya. Apa perbedaannya atau ada persamaan atau bagaimana? Itu aja sih. Oke, thank you Bro Godel. Siapa dulu yang mau jawab nih? Bro AA? Boleh. Baik, terima kasih Bro Godel yang manggilnya. Bro Ade. Ya, siap. Jadi, mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama. Jadi, kalau kita memaknai tahun ini, tentunya kita merasakan bagaimana Lebaran tahun ini adalah Lebaran yang kedua, di mana kita banyak kembali melalui Ramadan juga Lebaran juga banyak introspeksi, di mana kita merasakan bahwa banyak yang masih harus kita lakukan di saat-saat pandemi ini, terutama situasi COVID-19, dan tentunya mengantisipasi lonjakan pasca libur keagamaan atau libur panjang ini. Nah, dalam situasi yang seperti ini tentunya kita lebih banyak bagaimana memperhatikan keluarga atau tetangga-tetangga kita yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana kita mengingatkan teman-teman, tetangga atau saudara
tentang pentingnya menjaga prokes. Dan juga kita juga tidak menampik juga ada beberapa keluarga yang memang memaksakan diri untuk mudik ya. Jauh-jauh hari, bahkan mendekati hari gitu ya. Bagaimana kita juga memberikan pemahaman ke mereka bagaimana bahwa bahaya COVID-19 itu nyata gitu ya, bukan karangan atau hoax gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman beberapa ini ada apa namanya, membaca ada spanduk-spanduk yang dipasang oleh warga, yaitu mengingatkan kepada tetangganya atau warganya yang pada mudik untuk ketika kembali ke Tangerang Selatan ini tetap mematuhi prokes, memeriksakan diri sebelumnya, sehingga kita sama-sama menjaga. Jangan sampai kita yang patuh, yang sudah patuh, itu menjadi korban dari teman-teman atau warga yang mungkin kemarin terpaksa harus pulang. Jadi momen itulah yang kita sebut dengan silaturahmi, mengingatkan dan menjaga. Kalau di Jawa Tengah ada namanya Joko Tonggo gitu ya. Ya kalau di sini diterjemahkan jadi menjaga tetangga, mengingatkan. Dan mungkin teman-teman kita yang di PSI juga yang pada mudik, ya saat ini mungkin yang terhubung di Zoom ini saya ingatkan untuk ikutilah prokes yang ada supaya nanti bisa berkumpul atau bertemu dengan teman-teman semuanya dengan kondisi yang sehat. Itu makna yang paling mendalam di dalam tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Ya. Kalau tahun sebelumnya itu kita bingung karena masih awal-awal dari COVID. Masih kaget ya? Ya, tapi kalau tahun ini kita sudah lebih siap, lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Tentunya semua sudah pada bosen di rumah pasti. Saya ngelihat itu di mana, di Ancol lah, di mana semuanya penuh ramai orang tempat wisata. Tapi kita harus mengingatkan paling tidak di tetangga-tetangga kita tentang harus menjaga diri dan menjaga tetangga kita. Itu saja sih, Bang Adik, yang bisa saya sampaikan untuk makna di Lebaran kali ini. Siap. Selamat datang buat Bro Giring. Selamat datang Bro Giring. Selamat malam. Malam semuanya, Bro dan Sis. Minal izin Ketua. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum Ketum yang keren. Amin. Waduh, Bang Asmi. Oh, keren. Terima kasih udah diundang nih. Minal aidin, Bro. Minal aidin faizin. Minal aidin, Bro Giring. Semuanya Bro dan Sis, gimana? Besok udah kerja lagi di kita nih, udah semangat lagi nih, berjuang lagi. Siap gaspol nih. Gaspol. Sorry ganggu, please. Okay. Please continue guys, please. Okay. Tadi dari Bro Godel ada mau tanya juga ke Bro Asmi ya, Bro ya? Iya. Bro Asmi mungkin bisa jawab. Begini, terima kasih sebelumnya. Menambahkan apa yang disampaikan oleh ketua kita, ya, Bro Andreas tadi. Perbedaannya yang istimewa ya, Lebaran kita kali ini PSI Tangsel dihadiri oleh pimpinan tertinggi kita, Ketum Haji Giring. Komandante. Itu Andreas sama Bang Asmi paling bisa. Ini apalagi coba kemewahan yang bisa kita rasakan bersama. Hadir ketum, ya kan? Itu luar biasa sekali. Dan saya kira satu kehormatan bagi kita untuk memberikan waktu, ya, kepada ketum kita untuk memberikan pencerahan kepada kita semua.
Saya kembalikan ke moderator agar diteruskan kepada pimpinan tertinggi kita, calon Presiden Republik Indonesia, Haji Giring, kebanggaan kita semua. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Yang muda yang bahaya. Yang muda yang bahaya. Mantap. Selanjutnya aku oper nih ke Bro Bima. Halo Bro Bima. Halo. Halo Bro, minal aidin. Minal aidin wal faizin, Sisdila. Ya, boleh silakan dilanjutkan untuk sesi Ya, berikutnya. untung kejadiannya nggak kayak TV ya, yang karena nggak nyambung terus ngucapin itu. Belum ditelepon sih. Siap. Senang sekali bisa membawakan. Saya harusnya ngajak ngobrol 2 kader PSI Tangsel nih di Lebaran from home, di Lebaran digital PSI Tangsel, karena kadernya tidak hadir karena masih di jalan katanya tadi yang udah kita janjian ngajak ngobrol. Tapi berhubung ada Bro Giring, jadi kita ngobrolnya sama Bro Giring aja, ketua. Halo Bro Giring, selamat malam. Hey Bim, what's up men? Halo. Ya. Oke, Bro Giring, sehat? Yes bro. Sehat. Oke. Sehat, terus kayaknya biasalah kalau habis Lebaran kan gemukan ya, makan mulu soalnya. Iya, sama kayaknya. Kayak sampai lupa nambah udah berapa piring gitu. Oh iya nih. Oke Bro Giring, kita juga nanti mau ngajak ngobrol si Sally nih, teman satu SMA-nya Bro Giring nih. Si Sally udah join si Sally. Waduh, kakinya udah bener belum tuh, Sel? Ya udah. Nah, kakinya udah bener belum? Udah. On cam dong, on cam. Bima airnya udah berlipat, Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajbihin ajmain amma ba'du. Yang saya hormati nih ketua-ketua saya, yaitu Bro Asmi, Abu Bakar, dan juga Bro Andreas. Ini kalau 2 orang udah perintahkan saya datang hadir di Popdar, wah saya udah siap lah, langsung hadir. Kalau Bro Andreas sama Bro Asmi nggak perintah nih, waduh. Ini kok ada perintah nih dari senior-senior saya, wah siap, ya langsung. Zoom ini kan ya kan Bro Andreas ya. Sorry nih ganggu nih, tadi pada lagi pidato, lagi keren-keren, saya baru masuk. Biasa ngomong anak. Nanti kita lanjutin suasana seperti apa ya Lebaran di rumah saya. Saya juga mau say hi juga buat para pengurus kita juga yang senior juga, ada Bro Hafiz juga, tadi saya lihat ada Bro Hafiz dan semua pengurus dan juga seluruh kader PSI Banten dan Tangerang Selatan. Yang saya hormati juga para anggota legislatif kita nih yang hebat-hebat nih. Ada ketua kita nih Bro Ferdi, ada Bro Alek Prabu, ada Bro Christian, dan juga Sis Rida, Sis Mareta yang nggak berhenti juga kerja keras nih. Bro Steven Johnson juga nih, keren banget Steven Johnson. Cukur kubis apa gimana tuh bro? Siapa ketua? Ya terakhir kali ketemu ya Bang Andreas, kita masih kumisnya masih lebat tuh, sekarang udah. Pokoknya suasana Lebaran tahun ini yang menurut saya penuh dengan tantangan juga ya. Karena kalau saya boleh cerita waktu di bulan ini mungkin Bang Asmi sahabat saya tahu bahwa di bulan Ramadan ini saya juga banyak tantangan juga selain harus keliling Indonesia, dan sempat ketemu juga dengan Pak Jokowi. Mungkin nanti kita cerita-cerita sedikit ya pertemuan terakhir dengan Pak Jokowi. Tapi di saat bersamaan juga ya keluarga saya ada tantangan juga nih di bulan Ramadan ini, yaitu waktu itu kan di bulan Desember saya kena COVID, tapi kemarin di bulan Ramadan alhamdulillah istri saya juga sekarang sudah sembuh dari COVID. Jadi sempat beberapa minggu itu standby nemenin dia dan jagain dia sampai sembuh. Dan Bang Asmi tahu semua lah, Bang Asmi juga termasuk orang pertama yang saya kasih tahuin waktu itu. Terus bayangin waktu itu saya harus juggling di bulan Ramadan ini,
Satu harus jagain keluarga, jagain istri, terus habis itu juga tetap berjuang bersama teman-teman juga membesarkan PSI di tengah Ramadan, dan juga ya sebagai ketua umum juga sebagai PLT ketua umum tugas juga bertemu dengan Pak Jokowi ketika beliau memanggil. That's everyday life for me now. Tetapi gue selalu bersyukur karena setiap pagi tuh bangun happy terus, karena gue tahu bahwa nanti di 2024 kita insya Allah akan memperoleh banyak kemenangan. Tangsel juga akan berlimpah kursinya, ya Bang Andreas ya. Dan juga mungkin dari Tangsel juga kita bisa ngirim anggota DPR RI, baik itu di seluruh Banten juga kita bisa nambah kursi Bang Asmi. Amin. Amin. Menghantarkan juga Bang Asmi ke DPR RI juga, insya Allah. Amin. Ya, Amin. 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 Dan juga yang paling penting sih sebetulnya kalau kita nanti di 2024 nambah banyak kursi, mudah-mudahan kekompakannya Tangsel jangan berubah nih. Karena saya rasa juga dari keliling Indonesia ya, bro sih saya tahu, saya kan udah keliling Indonesia lah ya, dan bertemu dengan begitu banyak kepengurusan di seluruh Indonesia gitu, dan Tangsel menurut saya juga salah satu yang paling kompak. Kayak angkat pokoknya buat Tangsel luar biasa nih Tangsel kompak ya. Udah gitu juga isi anak muda, saya nggak bisa nyebutin anak muda lagi nih sekarang nih, pokoknya berjiwa muda ya gak? Yang isinya berjiwa muda semua. Dan yang paling penting adalah esensi dari kita berpartainya jangan lupa, yaitu ya kita kan ingin memperoleh kekuasaan dengan tujuan untuk melakukan begitu banyak kebaikan dan kebajikan. Makanya kemarin salut juga sama Banten. Kemarin total Al-Quran berapa Bang Asmi yang berhasil kita salurkan ke seluruh masjid? Berapa ya? Kita dapat jatah sekitar 500 ya. 500-an alhamdulillah. Plus juga ada yang secara mandiri kita sediakan. Wah, luar biasa. Bang Asmi kemarin cerita tuh teman-teman Tangsel bahwa di salah satu titik Bang Asmi datang seminggu sebelum Bang Asmi ke sana membagikan Al-Quran di masjidnya itu habis dicolong orang. Gimana coba? Zaman sekarang ada yang nyolong Al-Quran loh bro dan sis. Nggak hanya nyolong uang rakyat loh, karena Al-Qurannya dicolong loh zaman sekarang. Makanya itulah tugas kita sebagai bagian dari partai yang luar biasa ini untuk tetap terus menjaga masyarakat gitu. Nah, kalau mau ceritain lagi bahwa kemarin Lebaran kita sudah 2 tahun nih berturut-turut jadi imam sholat Id. Nggak pernah kepikiran kan kita bro dan sis ya, bahwa dulu kayaknya jadi imam sholat Id kan sesuatu yang luar biasa banget gitu. Gue gila bisa jadi imam sholat Id. Tiba-tiba kayak gini udah 2 kali berturut-turut jadi imam sholat Id. Walaupun imam yang ikutan sholat juga cuma dikit, cuman ibu saya, istri saya, anak-anak saya sama ya yang kerja di rumah saya kan. Tapi bagi saya bisa imam sholat Id. Jadi setiap kali Allahu Akbar dihitungin kan pakai jari tuh 1 gitu. Takut salah, takut kelebihan atau enggak kekurangan tuh Bang Asmi iya kan. Terus tiba-tiba tahun ini lucu banget. Nyokap gue tahun lalu habis sholat kita salim-salim udah langsung pokoknya pikirannya cuman ketupat sayur kan. Pokoknya ketupat sayur gitu. Pokoknya cepet-cepet sholat ketupat sayur gitu. Tapi tiba-tiba nyokap gue ngomong, ayo Mas Giring hari ini khotbah juga. Wah khotbah. Dia udah suruh jadi imam, jadi tahun ini lumayan nih. Ada perkembangan jadi ikut khotbah juga. Khotbahnya juga standar banget. Khotbah standar. Mengingat tentang pesan-pesan almarhum bapak saya. Dulu bapak saya itu selalu ngomong bahwa jangan pernah menyimpan neraka di dalam hati. Nah, ini juga penting juga nih bro dan sis. Ya kita tahu bahwa ya kita masuk ke partai ini pasti ada rasa ada rasa kadang-kadang marah. Kita suka marah sama koruptor, kita suka marah sama lawan politik kita dan lainnya. Tapi saya selalu mencoba untuk bilang sama diri saya sendiri gitu bahwa kalau kita sudah di politik itu udah nggak boleh pakai emosi, tidak boleh pakai emosi sama sekali. Karena kalau udah pakai emosi kita nggak bisa menilai sesuatu dengan dengan subjektif gitu. Jadi kita yang ada emosi akan mengurangi ketajaman kita dalam berpolitik gitu. Oleh karena itu ya
walaupun emosi ya kita harus bisa menekan emosi kita sedalam-dalamnya. Makanya menurut saya itu salah satu pepatah almarhum bapak saya yang selalu saya bawa sampai detik ini, bahwa jangan pernah menyimpan neraka di dalam hati gitu. Jadi itulah khotbah gue waktu itu tuh, Bang Asmi sama Bang Andreas. Jadi lucu banget tuh, tiba-tiba nyokap gue suruh khotbah lah abis sholat Id. Nah abis itu udah selesai, langsung kita sungkem-sungkeman. Dan yang paling lucu ya bro dan sis, ini momen yang sangat private ya di keluarga gue gitu. Yang paling lucu adalah ya waktu gue sungkem sama nyokap gue, ya kamu baik-baik aja. Oh tapi kok udah sungkem sama istri gue, waktu pas istri gue sungkem, kadang-kadang gue ngerasa sekarang nyokap gue lebih sayang sama bini gue daripada sama diri gue sendiri gitu. Jadi kalau udah sama bini gue apa itu, aduh anakku sayang deh, kamu. Sedangkan waktu gue sungkem cuman ya kamu baik-baik aja ya, pokoknya hati-hati aja di politik ya. Tapi begitu sungkem sama istri gue, kamu itu. Tapi di saat bersamaan seneng ya bahwa misalnya istri kita bisa deket sama ibunda tercinta gitu. Nah habis itu udah cuman ke rumah nyokap gue, nganterin nyokap gue balik ke rumah, habis itu ke rumah mertua. Dan di situ juga cuma sebentar. By the way, rumah mertua gue itu dapilnya kalian nih di Tangsel, kita di Ciputat nih di Legoso. Mumpung nih ada di sini, nanti mungkin itu dapilnya siapa? Bang Ferdi itu ya? Ciputat Legoso itu siapa tuh? Bang Andreas? Aulia ketua. Oh itu dapilnya Aulia. Dapilnya Aulia tuh berarti Ciputat Timur ketua. Kayaknya Legoso Ciputat Timur. Harusnya Ciputat Timur, berarti Dian. Bro Leru, Bro Dian gitu. Soalnya kemarin tuh ini apa namanya kan almarhum bokap gue tuh kan punya tanah besar di belakang kan. Nah tanah besar di belakangnya itu ada rumah-rumah gitu. Dia membuat rumah-rumah ya isinya tuh dulu ada tukang kayunya dibuatin rumah, habis itu ART-nya dibuatin rumah, drivernya dibuatin rumah. Jadi di belakang rumahnya nyokap gue tuh banyak rumah-rumah warga. Dan mereka selalu cerita bahwa di situ setiap tahun selalu banjir. Jadi mudah-mudahan nanti kita PSI bisa jadi partai yang bisa membuat Legoso Permai itu menjadi daerah yang nggak banjir lagi ya. Kemarin sih pada komplain, iya nih Mas Giring tiap tahun banjir terus gitu. Jadi wah, gue langsung senang kita punya anggota legislatif di sini nih. Harusnya mudah-mudahan bisa kita bikin nggak banjir lagi. Mungkin itu aja kali ya jawaban dari pertanyaan pertama gitu. Bim, itu leher mantep Bim, jadi lipat 3 tuh Bim. Iya. Mantep keren tuh Bim. Jadi 4 lah Bim. Aduh, jangan ketua jangan. Ada yang seneng dibahas. Oh tapi satu lagi deh sebelum ini, saya sudah janji sama ketua ketua Banten bahwa kemarin kan selama kita keliling Indonesia, menurut kita juga Banten juga harus kita lebih banyak lagi gitu waktunya. Jadi habis Lebaran ini saya lagi planning nanti sama Bang Asimnya sama Bang Andreas bagaimana kita bisa lebih intensif lagi ke Banten karena kita sudah keliling Indonesia dan menurut saya Banten dan Tangerang Raya dan Tangsel itu adalah salah satu dapil kita yang pasti akan berlimpah ruah kursi di 2024. Amin. Perkuat lagi nih jaringan-jaringan kita tuh. Ya Bang Asim ya Bang Andreas ya. Siap ketum. Saya tinggal siap diperintah aja nih, rumah deket nih bos. Siap. Ya, Bang Andreas, Bang Asmi perintah mas siap berangkat. Ya. Rendah hati sekali ketum kita ini. Siap. Jadi habis Lebaran nanti kita akan keliling bersama ya Bro Giring ya. Ya. Di Banten. Oke. Tapi Sally kakinya dibetulin dulu Sel. Oke. Si Sally itu. Oke. Bro Giring masak apa di rumah Bro Giring? Jadi nyokap gue tuh bikin rendang terenak di dunia sih. Iya. Jadi kemarin kan lucunya anak-anak gue tuh kan cucu-cucunya nyokap gue tuh fanatik banget sama rendangnya nyokap gue kan. Terus beberapa hari sebelum beberapa hari sebelum Lebaran Pak Jokowi ngirim rendang bro ke rumah. Enak banget tuh ya. Jokowi rendang.
Tapi semua tetap bilang, wah rendangnya Eyang lebih enak daripada rendangnya Pak Jokowi. Gitu. Biar Eyangnya happy. Tapi emang bener, emang rendangnya Eyang sih luar biasa. Mungkin gue cerita kali ya kemarin ketemu Pak Jokowi gimana kali ya? Sharing ya? Boleh tuh. Boleh ya? Tuh, ceritain boleh. Yang jelas. Kader-kader di sini yang pengen denger kan? Ya kader-kader teman-teman. Jadi kemarin itu saya sempat bertemu dengan Presiden kita. Alhamdulillah beliau sehat, terlihat lebih bahagia, dan sudah bisa bercanda. Waktu di tahun lalu di bulan Juli terakhir kali saya ketemu dengan beliau, dia mukanya mumet banget, ya kan, stres banget mikirin Indonesia. Tapi kemarin waktu terakhir kali ketemu di awal bulan Ramadan itu dia terlihat lebih fresh, lebih happy, dan udah bisa ngebanyol, udah bisa godain PSI terus, ya kan, kerjanya godain PSI terus gitu. Jadi tujuan kita bertemu di sana memang silaturahmi untuk sebelum bulan Ramadan, sekalian update, dan dia juga memberikan beberapa ujangan buat kita semua bahwa satu, politik itu bagi dia dia tidak pernah mengeluarkan biaya, bahkan dia jadi presiden aja nggak pernah keluarin biaya katanya. Jadi benar-benar dia selalu ngajarin kita bahwa kalau kita berpolitik mengedepankan kepentingan masyarakat, benar-benar berjuang buat masyarakat, bekerja buat masyarakat, masa kampanye juga bertemu dengan masyarakat, insya Allah bisa mendapatkan banyak berkah dan kemenangan bersama. Kedua, dia bilang bahwa politik di zaman sekarang nggak bisa ditebak. Dia bilang kayak gitu. Manuver-manuver anak muda sekarang benar-benar out the box semua. Ya dia bilang bahwa zaman sekarang berpolitik itu udah nggak bisa memakai cara yang lama. Memang harus punya strategi-strategi yang out of the box. Dan dia sendiri ngakuin bahwa nggak tahu dia merendah apa enggak ya, tapi dia bilang bahwa dia sendiri sudah usang. Dia bilang bahwa udahlah, sekarang memang giliran kita yang anak muda yang punya gaya kepemimpinan dan juga memiliki strategi politik yang lebih berani, out of the box dan yang lainnya. Dia juga bilang bahwa ekonomi kita membaik, ya 6-7%, dan dia juga nitip salam ke kita bahwa tolong bilangin semua kader untuk ngingetin ke semua orang di Indonesia atau di dapilnya masing-masing untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan mudik dulu gitu. Makanya mungkin itu kan sebelum yang tragedi-tragedi yang terjadi di India kan. Jadi menurut saya itu yang kita takutin sih, bahwa jangan sampai Indonesia ini bisa kejadian seperti yang ada di India gitu. Maka kita sebagai partai ya harus bisa menyuarakan itu terus, baik itu lewat social media atau bisa memakai movement atau apapun. Saya rasa kader-kader di Tangerang Selatan dan juga anggota legislatifnya paling mengerti lah bagaimana cara mengkomunikasikan ini ke dapilnya masing-masing. Ya, mungkin itu aja cerita tentang sedikit pertemuan kita PSI dengan Pak Jokowi. Gitu, Brother Bima. Siap, terima kasih Bro Giring, luar biasa. Kita dapat cerita langsung nih dari ketua soal pertemuannya dengan Pak Jokowi, dan saya rasa ini juga pengalaman pertama dari semua kader di Tangsel ya, bisa langsung ngobrol dan dengerin cerita dari ketua umum sebuah partai gitu. Walaupun kita lewat Zoom meeting. Iya, ini yang di sebuah kebanggaan di PSI itu adalah tidak ada sekat. Ini yang membuat kita merasa dekat dengan setiap orang di PSI. Oke, Bro Giring, tadi berkaitan sama mudik. Sebelumnya kalau Bro Giring Lebaran tuh mudik gak sih? Enggak, mudik saya, mudik ke Tangsel. Ciputat. Mudik ke Tangsel. Iya. Jadi dari Jakarta Selatan ke Ciputat Timur ya? Iya, ke Tangsel kita nih. Tapi sudah lintas provinsi itu hitungannya. Apa? Udah lintas provinsi hitungannya. Provinsi udah. Iya. Ya oke.
Ya, Bro Giring, sebenarnya kita juga ada kuis nih buat para kader. Nanti ada THR yang mau kita bagiin buat 5 terpilih. Keren ya. Ya PSI Tangsel tuh seneng bagi-bagi rezeki gitu, bagi-bagi THR. Nanti ada 2 pertanyaan. Teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini melalui kolom komentar di sosial media PSI Tangsel ya. Jadi PSI Tangsel punya beberapa sosial media yang sangat aktif. Nanti bisa komen jawabannya di sana. Cara komennya dan cara menjawabnya nanti akan di-replay lagi sama Dila di chat room. Ya, jadi wajib untuk memberikan hashtag di jawabannya itu Lebaran Digital PSI Tangsel. Terus mention 3 teman kamu yang belum pernah follow sosmednya PSI Tangsel. Nah, pertanyaannya nih ada 2 nih, langsung disimak ya. Langsung disimak pertanyaannya. Saya cari contekannya dulu. Oke. Pertanyaan pertama. Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa? Ya. Pertanyaan pertama, Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa? Pertanyaan kedua, kita kemarin selama Ramadan ada merilis 3 podcast di YouTube. Ada 3 podcast di YouTube. Pertanyaan keduanya adalah apa judul episode pertama dari podcastnya PSI Tangsel Ramadan seru-seruan untuk dilihat. Nah, itu 2 pertanyaannya. Yang pertama tadi Al-Quran diturunkan tanggal berapa dan apa judul episode pertama dari podcast PSI Tangsel. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar sosmed PSI Tangsel. Jadi kita mau lihat nih ya, udah pada follow apa belum gitu. Ya. Oke, itu pertanyaannya. Sebelum kita akhiri dari acara Lebaran Digital malam ini nih ada 1 pertanyaan nih yang menarik dari salah satu kader Susilo. Mungkin Bro Giring bisa jawab. Nah nih, perbaikan apa yang akan dilakukan PSI di tahun 2024, Ketua? Oke, ada 2 pertanyaan nih dari Bro Hartoni sama Bro Heri. Panjang nih kalau Bro Hartoni. Pengalaman pilkada kemarin perjuangan kita dengan kecewaan, mau dijelaskan langkah-langkah. Oke, gue jawab dulu Bro Hartoni ya. Menurut saya bahwa memang kemarin kan di pilkada kemarin ada yang ini pilkada pilek ya tuh, gue baca dulu nih. Pilek, Ketua. Ini pengalaman pilkada atau pilek nih? Menjalan kemana akan makin kuat pengalaman pilkada kemarin perjuangan kita diakhiri dengan kecewaan. Nah, langkah-langkah penanggulangannya untuk pilek di 2024. Oke, Bro Hartoni, kalau menurut saya justru kemarin itu pengalaman pilkada adalah pengalaman yang sangat berharga buat seluruh kader di Tangerang Selatan karena kalian udah back to back tuh dari kemarin ikutan pilek, pilpres, terus abis itu cuman dalam rentang waktu berapa bulan langsung ikut lagi. Justru kalau menurut saya kemarin teman-teman justru sekarang levelnya jauh lebih tinggi dari beberapa daerah pengurusan yang belum melewati pilkada sampai pilkada kemarin 2019 kan nggak semuanya ikutin pilkada kan. Justru kalian sekarang lebih kuat, kan lebih kompak, lebih solid. Dan kalau saya kita di DPP ya, saya bersama Sekwan bin kita Brojen. Kenapa waktu itu dia getol banget? Waktu itu kan gue baru jadi PLT ketua umum kan, waktu pilkada. Jadi dia tuh ngomong gitu, kenapa kita harus ikut meramaikan ini? Satu, ya kita harus mengibarkan bendera PSI di pilkada ini. Kalau nggak PSI nggak kelihatan. Satu. Kedua, ini adalah medan di mana kita bisa belajar. Belajar apa yang nanti bisa kita pakai di 2024. Jadi menurut kita, ya kalah, kecewa. Justru kalau menurut saya pribadi, teman-teman, bagi saya adalah pemenang. Karena kalian sudah luar biasa. Saya tahu banget gitu kemarin perjuangan Tangsel bagaimana di saat pilkada. Dan menurut saya juga kinerja kalian luar biasa. Jadi jangan pernah rasa bahwa kalian itu kalah atau yang lainnya gitu. Tapi menurut saya, kalian harus lihat dari sisi positifnya, yaitu level kalian udah naik gitu. Jadi kalian nanti
persiapan 2024 lebih siap. Teman-teman udah pada tahu kan 2024 akan bentuknya seperti apa. Jadi 2024 di bulan Februari kita akan melakukan pemilihan untuk anggota DPR RI, DPRD, DPD, ya kan, bersamaan dengan pemilihan presiden di bulan Februari. Hasil dari kemenangan kita, nanti misalnya Tangsel nambah berapa kursi, terus Tangerang Raya berapa kursi, habis itu Kota Tangerang habis itu Kabupaten Tangerang nambah berapa kursi, habis itu nanti di seluruh Banten ada kursinya berapa. Itulah yang akan menjadi kekuatan kalian buat nanti di pilkada. Kalian tuh nanti di masa depan akan menjadi kingmaker gitu. Kalian yang akan menentukan arah dari siapa yang akan memimpin daerah kalian. Karena nanti di November 2024 pilkada serentak di seluruh Indonesia untuk pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Jadi masa depan Banten tuh di tangan kalian nanti. Masa depan Tangsel tuh di tangan kalian di 2024. Jadi sekarang fokusnya adalah bagaimana di 2024, sekarang fokusnya itu di 2022 kita lolos verifikasi dulu, di 2024 kita peroleh lebih banyak lagi kursi, habis nanti di 2024 November kalian lah yang akan menentukan, kalian yang akan menjadi kingmaker. Amin. Selatan. Amin. Nah, itu, jadi jangan pernah kecewa, bro. Justru kalian ini sekarang levelnya udah jauh lebih canggih daripada beberapa daerah-daerah yang lain. Perbaikan apa yang akan dilakukan oleh PSI di tahun 2024? Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kita tahun ini memang lagi fokus untuk memperjuangkan yang namanya PSI kuliah gratis. Kenapa kita ngomongin kuliah gratis, Bro dan Sis? Satu, Bro dan Sis bisa lihat sendiri bahwa selama pandemi COVID-19 ini tantangan pemberdayaan manusia kita itu adalah prioritas karena COVID-19 membuat kita sedikit tertinggal. Nah, kemarin berdasarkan research World Bank bahwa ternyata kalau Indonesia kan semua orang tahu kan bahwa ada yang namanya kelas sosial, itu ada yang kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Sedangkan di Indonesia itu sebetulnya enggak. Menurut World Bank, di Indonesia itu ada beberapa kelas lebih dari situ. Itu kelas miskin, kelas berjuang dari kemiskinan. Jadi maksud saya untuk berjuang dari kemiskinan adalah kalau sesuatu terjadi dengan pekerjaan dia atau ekonomi, pasti dia akan jatuh ke kemiskinan. Dan habis itu ada kelas aspiring middle class, dan ada middle class, baru ada upper class. Oke. Baru ada kelas atas. Nah, yang middle class itu adalah mereka yang berpenghasilan 10 sampai 15 juta per bulan. Ternyata di Indonesia yang lebih banyak lagi adalah aspiring middle class. Adalah mereka yang sebetulnya kelas menengah tapi sedang berjuang untuk bisa benar-benar masuk ke slot kelas menengah. Jadi mereka tuh masih agak satu slot antara kelas bawah dan juga kelas menengah. Ternyata yang aspiring middle class ini jumlahnya itu hampir 120 juta orang di Indonesia. Dan menurut research dari World Bank ini, salah satu cara agar aspiring middle class ini bisa masuk ke middle class, ke kelas menengah, kuncinya salah satunya adalah pendidikan. Makanya kita selalu ngomong, nanti beberapa hari lagi saya akan mengeluarkan video terbaru saya mengenai Giring Presiden kuliah gratis, yang kita akan ngomong bahwa kuliah itu jangan dijadikan kemewahan, tetapi harus dijadikan bagian dari kebutuhan. Semakin banyak generasi kita nanti di generasi masa depan memperoleh kuliah gratis atau D3 gratis, D2 gratis, D1 gratis, mereka akan semakin ahli dalam bidangnya. Misalnya lulus bisa langsung jadi teknisi, lulus bisa langsung jadi fashion designer, lulus bisa langsung jadi animator, ya kan? Itu sangat penting gitu. Mereka sudah langsung siap kerja, langsung ahli gitu. Jadi ini yang mau kita perjuangkan. Satu adalah PSI menang kuliah gratis. Kedua adalah yaitu adalah namanya insentif pajak, tapi nanti lebih detail lagi kita akan kasih tahu di awal 2022, dan juga isu perumahan juga termasuk yang bagian kita mau perjuangkan. Ya mungkin itu aja sih kalau yang perbaikan ya buat 2024. Tapi yang sekarang teman-teman harus fokus
Satu adalah ngomongin tentang vaksinasi nasional, kedua ngomongin tentang protokol kesehatan, dan ketiga ngomongin tentang bila PSI menang, kita akan memperjuangkan kuliah gratis untuk seluruh anak-anak kita di masa depan. Siap, terima kasih Bro Giring, penjelasannya sangat luar biasa ya. Saya kira teman-teman kader di Tangsel bakal support semua program dari PSI. Tidak hanya kita kabarkan di teman-teman sesama kader, tapi juga ke keluarga, ke kawan-kawan, sehingga di 2024 nanti kita bisa mewujudkan cita-cita kita gitu. Dengan PSI bisa masuk ke parlemen di DPR. Mudah-mudahan Bang Asmi bisa jadi salah satu anggota DPR kita nih, biar kita amin, biar membanggakan gitu. Jadi kita bisa memperjuangkan apa yang kita cita-citakan. Oke, terima kasih Ketua Bro Giring, karena waktunya juga sudah lewat, karena tadi kita merencanakan hanya 1,5 jam, tapi karena apa yang kita diskusikan begitu luar biasa, kita banyak dapat insight dari Bang Asmi, dari Bro AA, begitu juga dari Bro Giring. Kita banyak dapat motivasi dan semangat lagi, sehingga nanti di semester kedua 2021 ini kita bisa lebih gaspol lagi nih untuk meloloskan PSI melalui verifikasi faktual, karena kita masih punya PR yang sangat panjang. Dengan begitu banyak orang yang sekarang bergabung di PSI, karena dulu kami di 2017 itu hanya kurang dari 15 orang ketika melakukan mengurus verifikasi faktual, tapi sekarang sudah ada puluhan orang di PSI Tangerang Selatan yang banyak membantu, jadi seharusnya sekarang pekerjaannya akan jadi lebih mudah dan lebih ringan gitu. Oke, kita akhiri acara Lebaran Digital PSI Tangsel. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bang Asmi Abu Bakar, Ketua DPW PSI Banten yang telah berkenan hadir, begitu juga Bro Hafiz, Sekretaris DPW PSI Banten. Kami juga ucapkan terima kasih kepada fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan. Tadi Bro Ferdi mungkin sudah pamit duluan karena sedang ada acara. Ada Bro Alex, Bro Christian, Sis Rida, juga Sis Mareta dari DPRD Provinsi Banten. Kemudian kepada Bro Andreas Ari, Ketua DPD PSI Kota Tangsel, beserta kawan-kawan pengurus, baik para ketua DPC dan jajarannya ini di DPC Ciputat sedang nobar, sepertinya di sekretariat DPC Ciputat tadi. Kemudian para pengurus divisi juga, Mas El, dan tentu saja tamu kita yang istimewa malam ini yang luar biasa, Bro Giring Ganesha. Ya. Saya dulu cuma bisa ngelihat Bro Giring dari bawah panggung waktu masih kurus. Ya, kalau sekarang udah lipatannya udah banyak ya. Terima kasih Bro Giring atas motivasi dan ceritanya. Kepada Bro dan Sis semua yang hadir, ini luar biasa. Baru pertama kali PSI Tangsel melaksanakan Zoom meeting, dihadiri begitu banyak kader PSI Tangsel. Ini berarti kita punya semangat dan cita-cita yang sama untuk PSI ke depannya, khususnya di 2024 nanti. Kami dari Divisi Komunikasi dan Informasi Publik juga mengucapkan permohonan maaf apabila acara ini ada kekurangan, karena ini siaran dari 4 lokasi yang berbeda hostnya, kemudian semua tamunya juga berada di lokasi yang berbeda, sehingga tentu ada kendala-kendala teknis yang menyertai dari acara ini. Tapi terima kasih sekali lagi untuk kehadiran teman-teman, dan jangan lupa untuk ikut kuisnya. Nanti kita akan umumkan di YouTube PSI Tangsel, di video Lebaran Digital PSI Tangsel. Nanti kita akan olah video ini jadi lebih menarik lagi. Nanti pengumuman pemenangnya ada di sana. Sampai jumpa di acara PSI Tangsel berikutnya. Dari kami Divisi Komunikasi dan Informasi Publik, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.